Halo, selamat malam semuanya. Suara saya kedengaran nggak ya? Malam nggak kedengaran. Oke, thank you. Oke, thanks. Kalau misalnya kedengaran masuk ke lista saya ya. Ya, sebelumnya mohon maaf malam ini kita sedikit telat. Tapi terima kasih teman-teman sudah hadir pada sesi Q&A pada malam hari ini ya. Oke. Nah, jadi pada malam hari ini saya mungkin seperti Q&A yang beberapa minggu sebelumnya, saya akan coba bahas dulu. Kan kemarin saya sudah sempat ngirimin itu ya, sempat ngirimin Google Form. Jadi saya tampung pertanyaan teman-teman yang dan saya mungkin akan bahas dulu pertanyaan teman-teman yang dari Google Form. Nanti kalau misalnya setelah itu ada pertanyaan lain, feel free to pertanyakan ya mengenai platform maupun misalnya teori ataupun materi-materi yang kurang jelas. Oke, jadi mungkin saya coba share dulu ya. Ini background bawaan teman-teman dari Zoom. Saya pilih aja random ya. Oke. Ya, saya coba share screen ya, teman-teman. Sorry. Kalau misalnya nggak kelihatan, kasih tahu ya teman-teman. Kalau misalnya share screen saya nggak kelihatan. Oke, jadi kita mungkin mulai dari jadi kemarin yang dari Google Form ada 3 pertanyaan sih. Jadi mungkin saya akan bahas dari pertanyaan pertama dulu ya. Ini ada yang menanyakan pada akhir sprint 2 ada materi tentang mengunggah proyek pada repository. Oke. Boleh dicontohin langkah-langkahnya untuk membuat repo yang baik. Nah, mungkin saya mau to be honest, saya juga baru cek juga si materinya. Jadi mungkin kita masuk ke materinya dulu kali ya. Saya salah share. Maaf. Dia ada di... Oke. Ya, jadi ini mungkin yang dimaksud ya di akhir sprint 2 ada materi mengenai upload proyek ke repository. Mungkin sebenarnya menurut saya sendiri di sini sudah cukup komprehensif juga ya. Mungkin bukan secara teknikal kayak bagaimana caranya. Oke, mungkin bahas dulu ya dari apa sih yang dimaksud dengan repository itu. Jadi repository yang itu dia ada di bawah kalau nggak salah. Nah, repository atau sorry teman-teman. Oke. Mana ya? Saya agak lupa tadi. Harusnya ada. Intinya repository itu kayak tempat penyimpanan folder yang ada di cloud. Ya bisa mirip kayak misalnya Google Cloud atau Google Drive ya. Ini Google Cloud. Ya, betul. Nah, jadi salah satu repository untuk menyimpan kode-kode ataupun portofolio teman-teman itu bisa gunakan namanya GitHub, GitLab atau Bitbucket. Itu. Jadi basically ini tempat teman-teman bisa menaruh project-project yang teman-teman sudah kerjakan dan juga portofolio, misalnya kayak selain notebook bisa juga taruh misalnya PDF atau slideshow atau ya apapun yang berhubungan mengenai proyek teman-teman, nantinya bisa diakses oleh orang lain. Jadi bisa
teman-teman bisa pakai untuk taruh di CV ya, taruh di CV sebagai portofolio gitu. Nah, menurut saya sih yang di sini nggak terlalu dibahas secara teknis banget ya, tapi lebih kayak bagaimana cara membuat repo yang bisa dibilang bagus lah ya, bagus dalam artian bisa kalau misalnya teman-teman mau cari kerjaan, terus jadikan ini tempat penyimpanan portofolio, jadi lebih rapi dan nanti bakal dilirik oleh recruiter ya. Anyway, menurut saya ini udah ada contoh yang menurut saya cukup bagus juga yang dikasih. Saya udah buka. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ini ada salah satu repo, sepertinya dia alumni praktikum, tapi yang dari luar ya. Nah, dia membuat semacam table gini yang berisi project-project yang sudah dikerjakan. Nah, ini sebenarnya kayak credit score analysis, video game analysis, bank customer model. Ini kalau saya cek sebenarnya kayak menggunakan materi yang ada dari praktikum, tapi sama si pembuat reponya ini diperluas sih. Dicontoh kalau bank customer model. Oh, ini bahkan kayaknya project yang sorry, coba saya lihat yang satu lagi ya. Salah. Udah lama. Ya. Ini oke. Ini sudah saya buka. Jadi ini salah satu contoh lain yang dari page tadi ya. Ini dia harusnya ada yang bank customers. Nah, ini kalau bank customers, sama ternyata. Tapi ini setahu saya, kalau saya cek sih yang materi dari praktikum sih. Jadi kayak, nah ini dari praktikum nanti kayak project-project yang kayak tugas akhirnya itu dijadikan sebagai portofolio oleh mereka. Nah, oke. Dari tadi agak kendala ya platform. Mohon maaf teman-teman. I don't know what happened, but yeah. Anyway, mungkin kalau misalnya menjawab pertanyaan tadi ya, bagaimana cara boleh contohin langkah-langkah untuk membuat repo yang baik. Dalam hal teknis sebenarnya untuk membuat repo mungkin kita harus buat sebuah sesi khusus kali ya. Mungkin saya akan minta tolong bantuan Mas Joko juga untuk membuat semacam sesi untuk menggunakan yang namanya GitHub. Untuk jika setelah teman-teman mengerjakan project bisa upload ke GitHub ini ya. Jadi tempat penyimpanan kode-kode atau project teman-teman. Tapi basically yang saya lihat sih kalau misalnya yang paling penting adalah pendokumentasian sih. Jadi kalau misalnya, ini bisa saya contohin GitHub saya juga. Ya. Apakah boleh ya? Saya kasih. Oke lah. Saya kasih tunjuk. Jadi ini saya ada buat project untuk membuat credit scoring. Jadi yang paling penting itu ada README sih, teman-teman. Kalau misalnya mau buat repo yang menurut saya bagus ya, README-nya harus jelas. Kalau bisa ada semacam ini kayak problemnya apa, objektifnya apa, kemudian proses workflow mungkin kayak misalnya teman-teman membuat model ya untuk data scientist misalnya ya. Jadi modelnya menggunakan data apa, kemudian bagaimana datanya diproses, kemudian setelah itu apa yang dilakukan dengan datanya, dan terakhir di sini
Nah, mungkin bisa disimpan di mana gitu. Kemudian baru di bawah kita jelaskan dengan lebih detail lagi. Apa misalnya model apa yang digunakan, hasilnya bagaimana. Nah, kemudian ini sampai saya membuat itu ya, namanya API. Jadi modelnya yang sudah saya buat bisa dicoba langsung gitu. Nah, ini saya menggunakan namanya Face API. Dan mungkin nanti harusnya teman-teman nanti kita akan harusnya kita bisa belajar juga sih. Tuh. Nah, jadi saya bikin websitenya juga. Nah, tapi websitenya sekarang kayaknya udah di take down sih, karena kemarin tuh pakai akun gratis, sekarang udah habis. Ya, anyway, ya itu pertama ya, yang penting ada ritminya, jadi orang-orang tahu ini apa, reponya tentang apa, dan apa yang mau ditujukan oleh, mungkin masalah apa yang mau diselesaikan, dan bagaimana penyelesaiannya oleh teman-teman. Jadi mungkin contoh, misalnya teman-teman mau, saya juga sebenarnya belum terlalu yakin, harus pastiin lagi, apakah teman-teman bisa upload atau share project yang teman-teman lakukan semuanya. Jadi kayak misalnya yang project Python dasar mungkin bisa teman-teman taruh juga di GitHub ya. Tapi coba mungkin taruh ini yang namanya README. README ini. Jadi kalau orang-orang buka GitHub teman-teman langsung kelihatan tuh. Itu, dan kemudian mungkin ini kan ada banyak folder ya, folder-folder dan juga file-file. Nah, itu bisa juga di tiap folder ditaruh README-nya juga gitu. Jadi nanti kalau orang-orang buka foldernya bakal ada README, penjelasan misalnya ini folder apa, gunanya apa. Seperti itu. But I think, masih belum kebuka juga. I think kalau misalnya teman-teman masuk ke page yang tadi ya, yang penjelasan mengenai portofolio yang baik, saya rasa sudah, menurut saya sih cukup bagus sih, komprehensif, dia jelasin kayak harus apa, maksudnya apa aja kira-kira yang perlu dibuat, apa aja yang perlu ditunjukkan gitu, kayak gitu. Itu sih. Kira-kira ada pertanyaan kah teman-teman? Itu mungkin ada tanggapan. David, Yes, Mas. kayaknya bagus deh dicontohin step-stepnya gitu Kak David. Kalau mungkin di sana kan lebih ke konsepnya ya. Oke. Ya. Oke, mungkin saya bisa demo sedikit kali. Oke, let's see. Mungkin karena teknis, jadi seperti saya bilang, kalau biar lebih jelas, mungkin perlu satu sesi tersendiri yang benar-benar bahas GitHub ya. Cuma, oke, akan saya jalankan di sini ya. Saya coba ya. Pertama-tama disclaimer, saya menggunakan Windows, tapi saya menggunakan yang namanya WSL. WSL itu saya menggunakan Linux di dalam Windows. Gitu. Jadi biasanya saya gunakan apa namanya, terminal. Oh, wait, let me share screen, another screen. Kayaknya nggak kelihatan. Kita bisa share screen-nya ya. Ini kelihatan nggak ya teman-teman, kayak ada terminal gitu? Warna hitam. Kelihatan, Mas. Oke, sip. Oke, thank you. Ya, oke, jadi saya menggunakan yang namanya WSL. Jadi saya bisa pakai Linux atau Ubuntu ya di Windows. Mungkin buat teman-teman yang mungkin belum familiar. Jadi saya menggunakan Git-nya di sini. GitHub maksudnya. Nah, yang perlu dilakukan pertama kali adalah menginstal Git sebenarnya. Kalau mau menggunakan GitHub. Git itu apa? Git itu sebenarnya, oke, jadi kalau Git itu aplikasi ya. Kalau misalnya saya buka di sini. Git itu nama aplikasi untuk menyimpan kode teman-teman
dan setiap perubahan yang teman-teman lakukan itu akan tersimpan perubahannya gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman nggak tahu ya, kalau saya sih misalnya dulu waktu ngerjain skripsi, saya bikin bab 1 revisi, bab 1 revisi 2. Nah, itu kan saya bikin beberapa versi ya dari bab 1 tersebut. Nah, Git itu kayak aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk mengautomate penyimpanan atau versioning istilahnya. Versi kode dari teman-teman. Jadi misalnya teman-teman bikin kode di notebook, misalnya contoh teman-teman submit project pertama, kasih revisian sama reviewer. Nah, teman-teman mau simpan tuh revisiannya. Nanti dengan Git, teman-teman nggak perlu kayak save dengan nama berbeda gitu. Jadi Git itu kayak membantu teman-teman bikin versi baru yang dari kode yang sudah teman-teman buat. Nah, nanti kalau misalnya ada kesalahan, teman-teman misalnya bisa balik lagi ke versi awal. Gitu kurang lebih ya. GitHub itu nanti untuk menyimpan kode-kode yang teman-teman lakukan itu di cloud gitu, di server lah ya. Gitu. Karena kalau Git itu cuma di lokal tuh. Jadi kalau teman-teman sudah selesai melakukan versioning kode, bisa simpan di GitHub, di-upload gitu ya. Itu mungkin sekilas mengenai GitHub-nya. Nah, yang perlu dilakukan adalah install Git dulu ya, teman-teman. Sebenarnya Git itu bisa juga dipakai di Windows sih, cuma saya jarang menggunakan Git di Windows. Bisa, mungkin kalau teman-teman pengen cek juga, ya. Nah, ini ada instalasi buat instalasi Git di Windows ya. Jadi tinggal install aja, kemudian nanti langkah-langkahnya atau step-stepnya sebenarnya sama seperti yang mungkin nanti akan saya contohkan gitu. Oke. Again, ini saya nggak menggunakan Windows Explorer gitu ya, jadi mungkin agak buat teman-teman yang menggunakan Windows mungkin belum terbiasa. Cuma kalau misalnya teman-teman pun menggunakan Git di Windows, biasanya sih juga menggunakan terminal seperti ini sih. Jadi kayak kita nuliskan perintah-perintahnya gitu. Oke, mungkin saya coba ya. Oke, mungkin teman-teman bisa follow, terima dulu aja ya. Ini saya akan membuat sebuah folder baru, namanya praktikum ya. Kemudian saya masuk ke folder praktikum tersebut. Nah, di sini folder praktikum ya. Saya akan membuat sebuah Git repository ya namanya. Oke. Ya. Oke, ini Mas Muhammad Jibril ada cara instalasi Git ya. Oke, yang dari platform mungkin bisa dicek juga. Ya, tadi sampai mana? Oke, nah, ini saya bisa Git initialize Git repository. Jadi ini yang folder kosong ini, awalnya kosong, saya ubah menjadi sebuah Git repo namanya, istilahnya. Nah, jadi nantinya semua kode atau ya apapun yang saya lakukan di folder praktikum ini akan tercatat dan tersimpan gitu. Jadi mungkin kalau misalnya saya lihat Git status, nah ini saya ada branch master, kemudian no commit ya. Nah, oke, ini mungkin juga. Jadi ada istilah yang namanya branch ya kalau di Git. Kembali ke Google jadi teman kita. Karena jujur saya nggak terlalu persiapan buat materi Git ini ya, sorry teman-teman. Tapi anyway, kalau Git branch itu maksudnya apa? Mungkin dari gambar ini ya. Jadi misalnya teman-teman
mulai melakukan sesuatu ya, kayak membuat notebook baru, kemudian teman-teman ternyata ada perubahan di notebooknya, tapi teman-teman nggak mau menyimpannya di notebook yang sama, bukan notebook yang sama sih, kayak apa ya? Oh, mungkin ada sedikit tambahan aja, tapi teman-teman nggak mau mengganggu notebook awalnya gitu loh. Jadi notebook yang awal, kayak misalnya ada satu fitur A, dan teman-teman mau nambah fitur B di notebook tersebut ya. Jadi misalnya fitur A itu, awalnya notebook itu memiliki fitur A, di mana fitur A model credit scoring gitu. Let's say ya. Teman-teman mau nambah ini fitur B, model anomaly detection, let's say. Tapi teman-teman nggak mau fitur B ini mengganggu yang fitur A, jadi teman-teman kayak bikin bercabang gitu. Jadi teman-teman bisa kerja secara paralel gitu, mengembangkan fitur A sampai beres, kemudian fitur B sampai beres, baru digabung. Nah, itu yang namanya branching, kurang lebih. Jadi kita kayak semacam membuat percabangan dari sebuah kode, teman-teman bisa mengerjakannya secara paralel dengan rekan kerja teman-teman atau teman sekelompok misalnya, masing-masing mengerjakan yang A dan B, baru nanti bisa digabung di akhir gitu. Nah, ini mungkin kayak gini ya. Jadi awalnya teman-teman menjahit fitur A yang di warna hijau, kemudian rekan kerja mengerjakan yang fitur B, kemudian nanti di ujung nih digabung gitu semuanya. Itu yang namanya branch. Balik lagi ke terminal, jadi ada branch awal itu namanya biasanya master. Nah, jadi semua perubahan teman-teman nanti akan ada di branch ini, di branch master ini. Branch terus. Oke. Branch. Oke, belum. No comment yet. Ya. Anyway, kalau misalnya kita baru pertama kali membuat Git repo, dia namanya akan menjadi branch master ya. Kemudian kalau kita misalnya buat branch baru, saya kasih namanya branch. Oke, ada pertanyaan? Oke, ini ada sedikit pertanyaan dari Mas Yose. Website praktikum apakah bermasalah? Saya mau lanjut modul, tapi laman webnya nggak muncul-muncul. Ya, saya juga ini Mas mengalami hal yang sama nih. Saya dari tadi coba buka, agak lamban. Bukan agak sih. Ini mungkin cukup lambat sih soalnya. Mungkin bisa dicoba lagi ya teman-teman. Kayaknya hari ini lagi ada sedikit gangguan di platform. Loading lagi. Ya, anyway, platform sedikit bermasalah ya teman-teman. Jadi mohon kesabarannya untuk hari ini. Oke, lanjut ya. Mungkin sedikit demonya saya lanjut lagi. Jadi saya membuat yang namanya branch new branch. Kemudian kalau saya cek, ya kayaknya teman-teman mengalami hal yang sama ya, banyak yang apa namanya, platformnya nge-lag ya. Oke, mungkin coba saya buat satu file aja kali ya dengan nama readme.md. Saya cek. Nah, MD. Ini yang saya lakukan, saya membuat
file bernama readme. Jadi nanti kalau saya upload ke GitHub, dia bakal langsung muncul tuh yang kayak tadi ya saya tunjukin. Jadi ada readme.md itu, nah isinya ini nih, nanti yang kayak penjelasan mengenai isi GitHub repo-nya gitu. Nah, mungkin saya kasih aja hello world seperti standar ya. Oops. Nah, oke. Kalau saya status on branch new branch. Nah, jadi ini saya sudah lakukan, saya membuat sebuah file bernama readme.md ya, teman-teman. Dan saya juga sudah mengisi readme.md itu dengan string hello world ini. Nah, yang akan saya lakukan selanjutnya adalah saya ingin menyimpan perubahan yang sudah saya lakukan di folder praktikum ini. Gitu. Jadi saya akan membuat yang namanya commit. Commit itu mungkin balik lagi kayak commit itu adalah ini nih yang lingkaran-lingkaran warna hijau atau biru atau kuning ini gitu. Commit itu semacam checkpoint dari perubahan yang teman-teman lakukan di sebuah Git repo atau di kode teman-teman gitu. Jadi bisa kelihatan tuh commit yang ini misalnya commit awal, kemudian commit yang kedua teman-teman menambah sesuatu XYZ, kemudian commit ketiga teman-teman nambahin HIJ kayak gitu ya. Kemudian next-nya adalah cara melakukan commit adalah pertama kita add dulu kode-kode atau file-file yang sudah kita lakukan perubahan atau baru kita tambahin. Kemudian saya lakukan git commit. Misalnya kita kasih message biasanya untuk setiap commit atau checkpoint itu. Misalnya teman-teman supaya kelihatan ya apa yang sudah teman-teman lakukan. Jadi misalnya saya kasih message buat file readme. Tuh. Nah, nanti waktu di GitHub, waktu kita buka GitHub kita, itu bakal bisa kelihatan maksudnya commit-commitnya dan message-nya apa aja gitu. Jadi mungkin akan saya contohin. Anyway, ini sudah saya bikin ya git commit. Jadi git status git branch. Oke, sudah ada new branch. Right. Sorry. Nah, ini maksudnya saya sudah di folder praktikum ini. Mungkin sebenarnya bisa buka kali. Saya coba. Salah. Oke, ya ini di folder praktikum ya, folder praktikum yang sudah saya buat sebelumnya. Saya sudah membuat file readme. Ini kalau teman-teman buka, saya buka, sorry. Nah, dia file yang isinya hello world. Dan sudah saya simpan di GitHub gitu. Nah, yang akan saya lakukan selanjutnya adalah saya akan upload si folder praktikum ini ke GitHub gitu. Di sini kita bisa lakukan ya. Jadi kita bisa ke GitHub dulu. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah buat akun GitHub, kemudian teman-teman bisa masuk ke sini, ke setting yang kanan, terus your repositories. Nah ini list dari repo yang teman-teman sudah buat sebelumnya dan sudah upload ke GitHub ya. Jadi bisa kita
bikin new, dan kasih nama repository name. Ini sepertinya sudah bisa. Misalnya saya kasih mau nama praktikum demo. Kemudian saya ini sesuai langkah yang ada di platform juga, saya kasih dia public ya, mungkin sisanya biarkan default saja. Kemudian saya akan create repository. Tuh. Nah, jadi dari sini saya kan tadinya sudah membuat repo ya, istilahnya repo bernama praktikum di sini, dan saya ingin upload dia ke GitHub. Istilahnya itu push kalau di Git gitu ya. Push itu maksudnya kita ya upload dari lokal ke GitHub di cloud. Nah, ini ada caranya nih. Jadi udah dijelasin di GitHub nih. Kalau misalnya teman-teman baru bikin repository di GitHub, nanti ada jelasin. Misalnya teman-teman mau buat new repo atau new folder di komputer lokal, atau misalnya teman-teman sudah punya yang existing di lokal atau komputer teman-teman. Nah, ini bisa ikuti langkah-langkah ini aja nih. Jadi git remote add origin. Oke, saya nggak akan terlalu jelasin detail kali ya. Tapi intinya teman-teman bisa ikuti langkah ini. Nah, git remote ini maksudnya apa? Git remote adalah perintah di mana kita membuat koneksi ini antara si repo yang ada di GitHub ini dengan folder kita yang di lokal. Kira-kira gitu. Jadi mungkin bisa saya contohin ya. Saya copy git remote add kemudian origin adalah nama, bisa dibilang nama koneksinya ya. Ini bisa teman-teman ganti sih, entah misalnya connection atau apapun itu, tapi biasanya sih standarnya atau defaultnya origin sih, gitu. Jadi kalau saya jalankan, saya bisa cek git remote. Nah, ini udah kelihatan ya. Jadi kalau saya cek git remote, kemudian min-v, ini ditunjukkan folder praktikum yang ada di komputer saya saat ini terkoneksi dengan repo praktikum demo di GitHub. Gitu. Jadi nanti teman-teman bisa, kalau misalnya sudah terkoneksi kayak gini, teman-teman bisa push atau upload ya kode teman-teman. Nah, kemudian yang ini sebenarnya membuat branch baru ya, bernama main. Mungkin saya bisa ikutin juga. Saya akan buat branch baru bernama main di sini. Jadi saya kalau misalnya cek ya, cek branch-nya, sekarang jadi main, git branch. Jadi selain membuat branch baru, dia perintah ini kayak mengganti ya new branch yang tadi saya buat menjadi branch-nya namanya main, gitu. Sekarang jadi intinya kalau ada git branch kemudian min m gede terus main, nah main ini nama branch yang kita inginkan, min m itu kayak membuat branch yang sudah ada sebelumnya kita ganti namanya ya jadi main, gitu. Harusnya gitu. Nah, terakhir yang bisa kita lakukan adalah git push ya. Git push intinya upload ke GitHub. Jadi kita akan upload semua isi folder praktikum ya. Tapi kan tadi kita cuma punya folder praktikum cuma dari readme saja. Gitu. Kita upload, kita berikan nama connection-nya atau nama
nama remote-nya ya, nama origin itu, kemudian nama branch-nya apa. Di sini kan branch-nya main. Jadi kalau misalnya teman-teman punya branch lain, misalnya branch new branch gitu ya. Nah, kayak gini. Misalnya mau push ke new branch bisa kayak gini. Tapi kalau sekarang kan saya adanya branch main ya. Jadi saya akan push ke branch main. Salah. Loh, kok salah? Nah, oke. Oke. Ini saya sudah berhasil push. Jadi kalau seharusnya kalau saya refresh, nah ini dia akan file yang sudah saya buat ya. Tadi kan ada file readme ya, teman-teman. File readme yang isinya hello world sudah berhasil saya push ke GitHub. Itu secara step-stepnya ya. Again, saya nggak terlalu detail ngebahasnya karena memang saya sih perlu satu sesi khusus dan mungkin agak cukup lama, memakan waktu cukup lama sih. Kalau misalnya kita mau ngebahas Git gitu. But ya, kalau misalnya summary, kira-kira yang bisa kita lakukan dengan Git dan GitHub, pertama kita buat Git repo dulu di laptop kita. Kemudian kita buat branch baru, let's say, untuk menyimpan. Mungkin nggak langsung buat branch baru ya. Mungkin setelah kita buat Git repo, kita lakukan coding, kita simpan tiap perubahan yang kita lakukan dengan commit namanya ya, supaya kita bisa nge-track nih perubahan apa saja yang kita lakukan. Dan nantinya kalau misalnya teman-teman pengen balik ke checkpoint atau commit sebelumnya, itu juga bisa gitu. Kemudian setelah teman-teman merasa cukup puas dengan kerjaan teman-teman bisa upload ke GitHub dengan yang namanya Git push gitu. Ya, itu mungkin ya sedikit demo dari saya mengenai cara penggunaan GitHub. Mungkin pengen balik tanya, teman-teman di sini ada yang sudah pernah menggunakan GitHub atau familiar dengan Git? Mungkin bisa di chat. Oke, no worries. Ya, nggak familiar, belum pernah pakai. Oke. Kayaknya mungkin saya akan ngobrol juga dengan Mas Joko kali, buat satu sesi khusus mengenai GitHub dan Git, karena ya cukup berguna sih untuk menyimpan portofolio teman-teman sih. Tapi so far, apakah ada pertanyaankah teman-teman sejauh ini? Oh, boleh cek GitHub saya. Oke. Saya buka di sini nggak apa-apa ya? Oh, nice. Oh, mantap. Oke, ini Mas Jibril udah buat. Oh, saya izin buka ya, kepo. Oke, nice. Ya. Ini ngikutin yang dari itu ya, dari langkah-langkah di praktikum ya. Kayaknya baru nih. Mantap. Oh, nice. Oke. Di sana juga udah ada itunya kan ya sebenarnya, udah ada apa namanya? Kayak step-stepnya juga ya. Tapi mungkin nggak terlalu teknis banget. Ya, mungkin bisa teman-teman yang sudah mengerjakan project 2 ya, bisa coba seperti yang dilakukan oleh Mas Jibril, jadi bikin GitHub
Nah, mungkin kalau kayak yang agak bukan advance, yang agak kompleks gitu kayak branching atau merging atau everything, mungkin yang standar aja bikin repo, commit, push, udah gitu aja. Saat ini ya. Tuh. I think sudah cukup. Mungkin ini ada pertanyaan kalau dari Mas Daniel, Mas install Linux di Windows itu gimana? Emang kalau pakai Windows langsung apa bedanya? Oke, apa bedanya? Ya, jadi maksudnya install Linux di Windows, literally install Linux di Windows sih. Jadi saya bisa dibilang ada 2 OS di laptop saya saat ini, ada Windows, ada Linux. Gitu. Kenapa nggak pakai Windows langsung? Karena bicara environment ya. Oke, jadi saya sebagai data scientist atau machine learning engineer gitu ya, itu akan banyak berhubungan dengan namanya deployment dan server, di mana model yang sudah saya buat, model machine learning itu misalnya akan istilahnya di deploy di server gitu. Servernya itu pakai bahasanya kebanyakan Linux, hampir semuanya Linux. Sangat sedikit sekali pakai Windows. Makanya kebanyakan kalau kayak Mas Joko sendiri itu pakai Linux. Dia nggak pakai Windows sama sekali. Tapi kebetulan saya karena saya masih perlu pakai Word dan Excel, jadi saya pakai Windows, tapi saya install juga OS Linux di laptop saya. Gitu sih. Cuma kalau untuk kebutuhan kayak yang berhubungan dengan data scientist-nya, kayak deployment model gitu, karena pakai Linux, jadi saya harus familiar juga. Itu, jadi makanya saya lakukan install Linux di Windows. Kurang lebih gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang pakai Mac OS, itu karena Mac OS mirip dengan, saya juga kurang yakin, tapi setahu saya sih Mac OS mirip dengan Linux juga ya, kan banyak pakai terminal, jadi biasanya sih banyak juga kayak teman-teman data scientist milihnya laptopnya Mac gitu. Jarang sih yang pakai Windows, saya lihat. Jadi kita yang pakai Windows lebih baik mesti install Linux juga dong ya. Ya, oke, mungkin saya sarankan bisa coba-coba install Linux ya. Tapi kalau misalnya performa laptop, karena dia cukup berat gitu Linux itu. Di sini saja saya itu memorinya 32 GB ya. Saya gunakan Linux-nya itu jadi kayak langsung kemakan cukup banyak sih. Jadi kalau misalnya mau install Linux di Windows, pastikan aja performa spek laptopnya cukup mumpuni juga sih. Gitu. At least 16 GB sih. Gitu. Ya itu sedikit mungkin ya mengenai technicality-nya kalau install Linux di Windows. Dan ada pertanyaan lain kah teman-teman? Yang berhubungan dengan Git ataupun ya berhubungan dengan Git mungkin. Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin saya coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, ini ada pertanyaan mengenai proyek akhir bagian 3.2 memperbaiki nilai di days employed. Itu bagaimana caranya ya Mas? Saya masih bingung. Oke. Nah ini mungkin sebenarnya sudah sempat saya bahas juga ya di Q&A sebelumnya, tapi nggak apa-apa, mungkin saya coba ulang sedikit lagi. Saya stop share dulu. Sebentar. Akan saya buka saya coba buka dulu gimana ya saya taruh, saya buka dulu
filenya dari platform. Oke, ini platform kayaknya agak lambat. Platformnya cukup lambat. Oke, gimana ya cara nunjukinnya? Saya nggak bisa buka notebooknya. Give me a second to find if whether I have a local file or not ya, teman-teman. Dash employed. Oke, saya share lagi. Sorry, sebentar. Sorry ya teman-teman, saya sambil nunggu platformnya berhasil loading. Atau mungkin sambil menunggu mau nanya, ini teman-teman sudah ada yang submit untuk submit project Spring 2-nya? Ada mungkin bisa angkat tangan. Oh, belum ya? Oke, ini nggak masalah. Kayaknya masih belum banyak ya yang ini. Oke. Sprint 2 sudah deadline kan, Mas? Ya, tapi selama teman-teman, oke, masih kita kan ada dibagi beberapa modul, 3 modul ya, masalahnya 3 modul, dan sekarang kan modul pertama itu ada 4 sprint ya, Python dasar, pre-processing, EDA, sama terakhir project terintegrasi ya kalau nggak salah. Nah, itu selama masih dalam waktu satu modul ini ya, selama 4 sprint, teman-teman masih bisa ngejar sih untuk ngerjain sprint 1, sprint 2-nya, sprint 3 sampai akhir gitu. Tapi ya memang harus di... Oh benar, Mas Jibril sudah ya tadi ya, sudah submit. Yap. Oke. Apa juga. Oke, mungkin ini saya coba share yang
Um, mantap Mas Jibril. Ntar teman-teman, ntar teman-teman yang belum ngerjain bisa nyontek tuh berarti ke punya Mas Jibril tadi ya. Nggak apa-apa sih, itulah risiko kalau public GitHub-nya. Anyway, ini saya jadi sebenarnya ada khusus untuk instruktur dan tutor. Saya nggak bisa share, tapi ada yang bagian, maksudnya ini yang original bahasa Inggrisnya. Jadi makanya saya terkadang nyontek ke sini juga kalau ada bahasa yang kurang ngerti. Iya, itu kan tadi pertanyaannya adalah memperbaiki nilai days employed ya. Oke, jadi mungkin untuk days employed, jadi seperti yang bagian bagian total income, untuk memperbaiki days employed kita bisa kita bisa replace nilai missing value-nya dengan mean atau median langsung dari days employed-nya. Tapi di sini kita diarahkan untuk lebih detail atau lebih analisanya lebih mendalam, di mana kita kolom days employed, missing value di days employed, kita isi dengan median berdasarkan kategori atau kelompok di kolom lain gitu ya. Maksudnya apa? Jadi misal kita cek nih, kita punya kolom age kan. Nah, kolom age ini mungkin bisa kita bikin sebagai kolom age group gitu. Age group misalnya kelompok umur 30 sampai 40, 40 sampai 50, 50 sampai 60. Nah, kita mengisi missing value di days employed-nya ini. Saya coba cek lagi, mau aku buka. Mengisi missing value di days employed. Nah, ini makanya ditanya based on your identified parameters. Jadi kita tentukan sendiri ya, kita mau mengisi days employed dengan lebih detail itu berdasarkan pengelompokan atau kategori di kolom apa. Mungkin bisa pakai tadi ya, age group. Jadi kalau misalnya missing value-nya kalau misalnya ada missing value di days employed, kemudian ternyata dia kelompok umur 40 sampai 50 tahun. Nah, kita cek tuh di kelompok umur 40 sampai 50 tahun, misalnya mediannya berapa? Misalnya mediannya 1000 ya, days employed-nya. Maka kita isi missing value di days employed dengan nilai 1000. Atau misalnya kalau ternyata nilai days employed-nya missing, terus dia kelompok umur di atas 70 tahun. Ternyata days employed-nya mediannya mungkin 500 hari, maka kita isi dengan 500. Jadi kita kayak lebih detail mengisi missing value-nya dengan mean atau median ya. Makanya kita ditanya di sini sih. Pertama kita tentukan dulu identified parameter itu kayak kolom apa yang mau kita gunakan atau pengkategorian apa yang mau kita gunakan. Misalnya bisa age group ya, tadi kelompok umur atau mungkin pekerjaan berdasarkan pekerjaannya. Jadi berdasarkan pekerjaan misalnya employee, kita cari employee median days employed-nya berapa sih? Tuh. Atau min days employed-nya berapa? Kemudian kita isi berdasarkan missing value di days employed berdasarkan kolom tersebut. Jadi misalnya missing value di days employed dia pekerjaannya employee. Kalau employee mediannya adalah 1.500 ya, kita isi 1.500. Ya, semoga cukup jelas ya teman-teman. Saya pengen demoin sebenarnya kayak code-nya juga, cuma nggak bisa kebuka. Tuh. Kira-kira ada pertanyaan kah teman-teman? Semoga penjelasan saya cukup jelas di sini. Oke, kalau misalnya
Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, semoga cukup jelas ya. Kalau misalnya masih kurang jelas, ya teman-teman feel free untuk taruh di grup chat ya. Oke, mungkin terakhir saya masuk ke pertanyaan ketiga ya. Ini kita sudah masuk ke EDA ya, Highlines sama V-lines. Saya sudah coba memahami dari modul, tetapi tetap tidak paham. Oke, ya. Jadi kalau H-lines dan V-lines itu sebenarnya H-lines itu kita menggambar garis horizontal, V-lines itu kita menggambar garis vertikal sih. Tuh. Jadi kalau misalnya saya lihat dari dokumentasi ya. Nah, jadi kalau H-lines, nah ini kita membuat garis garis horizontal ya. Dengan kita tentukan tuh Y itu adalah, oke, pertama-tama kan kalau misalnya kita menggambarkan grafik ya, kita ada sumbu kartesian ya. Kayak gini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Gitu. Nah, kalau H-lines, itu dia ada parameter-parameternya, ada Y, X-min, dan X-max. Y ini apa? Y ini adalah ini lokasi di mana garisnya berada. Setelah ini saya dari 0, 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya nih, ya kita perhatikan yang kode yang ini ya. Tuh, kita mau bikin H-lines dengan Y1. Nah, berarti Y-nya nanti dari 1 di sini nih. Garis horizontalnya di sini. Kalau misalnya saya ganti warnanya ya. Saya ganti warna. Nah, nanti kalau Y-1 akan membuat baseline garis horizontal kayak gini. Kemudian X-1 sama X-max 4 ini apa? Nah, ini panjang garisnya. Tuh. Jadi misalnya ini sumbu X-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini dibilang X-nya 1, X-max-nya 4. Nah, jadi X-nya 1, X-max-nya 4. Jadi nanti garis akhirnya adalah dari X1 sampai X4 segini. Gitu. Sama seperti yang grafik yang di bawah ini. Nah, kalau misalnya 1,6, 1,5, 4,5, nah ini yang di kedua ini, kemudian Y-nya sama dengan 2 yang di sini, yang di atas. Gitu. Kemudian kalau nah, H-lines kita bisa juga kasih parameter kayak warnanya, kemudian labelnya apa. Nanti label ini bakal muncul kalau kita menggunakan yang namanya legend. Harusnya legend ya, kayak legend dari grafik kan. Yang misalnya garis ini menggambarkan apa gitu. Garis warna hitam itu maksudnya apa. Kemudian ini H-line swap. Kalau V-line, ya V-line itu ya membuat garis vertikal gitu. Dan parameternya juga mirip-mirip ya sebenarnya. Ada X, Y-min, dan Y-max. Nah, kalau X bedanya tadi kan kita bikin garis horizontal ya. Ini garis vertikal. Jadi kita lokasinya itu di X kan. Kalau saya gambarin lagi ya. X, X dan Y. Nah, ini kan ada 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya kita membuat V-lines dengan X sama dengan 2 misalnya. Nah, itu nanti garisnya berarti ada di sini. Buka lurus. Oke lah. Nah, kemudian kalau Y-min-nya dan Y-max itu ya panjang garisnya. Dimulai dari Y berapa sampai Y berapa. Jadi misalnya Y-min-nya 1. Y-max-nya 2.
Jadi kalau garisnya yang akan kita hasilkan adalah gini. Gitu. Nah, gitu. Ini kalau misalnya kita membuat salah. Oke. Oke. Nah, kalau ini grafik ini adalah kalau misalnya v-lines v-line x itu sama dengan 2, kemudian y min itu sama dengan 1, y susah pakai mouse, y max sama dengan 2, kayak gitu. Itu ya mengenai h-lines dan v-lines. Kira-kira ada pertanyaan nggak ya sampai sini? Oke, mantap. Kalau sudah paham. Oke. Ada pertanyaan lain kah, teman-teman? Oke. Semoga clear ya. Kalau misalnya sudah oke kok, semoga clear. Ini mungkin saya ada pertanyaan di chat nih ya. Kak, saya dari Kak Putri. Kak, saya sudah sesuai hasil yang Kak David info, tapi error terus. Kak bisa manual itu begitu. Ini konteksnya yang mana ya, Kak Putri? Boleh open mic juga. Kalau apakah Kak Putri ada di sini saat ini? Kayaknya lagi AFK ya. Oke. Mungkin sambil menunggu, kalau apakah ya tadi itu pertanyaan yang dari Google Form ya? Ada 3 pertanyaan yang saya catat. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lain, feel free teman-teman untuk ditanyakan. Oke. Mungkin kalau enggak, mungkin saya coba semacam mengintip ya, mungkin kayak GitHub-nya Mas Jibril tadi. Saya juga penasaran. Kita sedikit aja melihat hasil dari project yang sudah Mas Jibril buat. Apakah Mas Jibril keberatan? Sekilas saja. Mungkin buat teman-teman juga yang belum, nggak apa-apa kan portofolio, oke. Ya, minta izin ya Mas. Kalau mungkin buat teman-teman yang belum mengerjain juga, mungkin bisa jadi kayak apa ya? Jadi kayak acuan juga. Oke, jadi penilaian kredit. Oke, jadi pertama ini formatnya sesuai dengan yang di notebook ya. Kalau boleh tahu, Mas Jibril ngerjainnya di lokal atau di platform ya? Oke, di platform. Berarti habis itu di download ya? Oke.
Ya, jadi kalau teman-teman ngerjain di platform, ya bisa di-download, baru nanti coba masukin ke GitHub juga ya. Ya, jadi pertama kita inspect data ya, lihat datanya, info data.info dan juga data.head. Kemudian kita menghitung nilai yang hilang. Ya, karena kan kita di awal diminta untuk analisa apakah ada nilai yang hilang, kemudian kita cek. Nah, ini ada pengecekan ya, apakah nilai yang hilang ada di Daysemploit dan total income. Dicek satu-satu, kita filter Daysemploit-nya is null dan juga total income-nya is null. Simpel sementara. Ya, terdapat ya 2100 baris ya, masing-masing di Daysemploit dan total income ya. Jadi nilainya sama. Nah, di sini kita ya dilakukan filter secara bersamaan ya. Jadi kita filter yang Daysemploit-nya 0 dan juga total income 0. Kemudian kita lihat ternyata jumlah row-nya sama. Itu ya, 2174 ya. Dibandingkan jika kita filter masing-masing. Kemudian kita lihat kemungkinan penyebab nilai hilangnya nilai dalam data, kita memastikan apakah ada pola atau datanya hilang secara acak. Oke, nice. Itu berarti kita kalau Mas Jibril ngecek missing data frame yang sudah difilter missing data ya. Berarti yang missing data itu yang Daysemploit-nya 0 dan total income-nya juga 0. Dicek bagaimana distribusinya menggunakan value count, kemudian ya dianalisa ya masing-masing ya. Tuh. Nah, mungkin ini buat tips juga buat teman-teman kalau ada kayak melihat pola tertentu ya, bisa langsung taruh aja di kesimpulannya. Kesimpulannya kayak di penjelasannya. Di penjelasan maksudnya penjelasan kodenya gitu ya. Oke, ini ngecek untuk tiap kolom ya, kolom income type, gender, purpose, kita cek value counts-nya, kemudian dianalisa kira-kira distribusinya gimana, kemudian kita melakukan transformasi data, ya kita memperbaiki nilai duplikat, kemudian di sini kita ngelihat ya nilai unik di children. Ini kan ada yang aneh ya, minus 1 sama 20. Nah, kemudian Oke, ya, ini Daysemploit juga ada yang minus, dijadikan absolut ya. Oke. Kemudian di OBEars ada yang 0, dijadikan kalau di OBEars itu, oke. Cuma dikit jadi di drop. Oke. Ya. Kemudian ini ngelihat satu-satu lagi. Family status, gender. Family status nggak ada yang salah. Gender yang XLA. Oke, income type. Kemudian cek duplikat. Nah, di sini mungkin ya yang memperbaiki nilai yang hilang di total income. Oke. Nah, ini mungkin bisa menyambung ke Daysemploit ya. Tadi saya go to Daysemploit. Nah, oke, jadi kalau berarti Mas Jibril mengidentifikasi Daysemploit missing value di Daysemploit dengan income type ya. Nah, ini ya. Jadi kita ngecek dulu income type-nya median Daysemploit ya, berdasarkan income type itu
berapa aja, bisnis 1.500, civil servant 2.600, dan seterusnya. Kemudian kita cek juga min-nya berapa. Nah, jadi waktu kita missing value-nya, kita menggunakan ya income type ya, gitu. Kalau income type, oke. Berarti menggunakan median ya. Nah, jadi kalau misalnya dia seperti saya bilang ya, missing value, kemudian kita cek ternyata di income type-nya dia bisnis, berarti kita isi dengan 2.112. Kalau employee, missing value di days employed, kita isi dengan 2.328. Itu ya mungkin yang cara mengisi missing value salah satu cara mengisi missing value di days employed. Bisa aja kita identifikasi mungkin bukan cuma menggunakan income type, tapi kita gabung misalnya menggunakan age group juga. Jadi kalau dia bisnis, pekerjaannya, umurnya, age group-nya 30-40, ternyata min days employed-nya 1.000. Nah, itu kalau ada missing value di baris tersebut, ya kita isi dengan 1.000 gitu. Oke. Nice. Nah, ini udah berhasil isi semuanya, kemudian pengkategorian data. Oke. Mengkategorikan children ya. Ada yang childless, ada yang punya anak. Oke. Kemudian mengkategorikan total income, dan terakhir mengkategorikan purpose ya. Ini mungkin kemarin, oke. Ini kemarin ada yang menanya juga sebenarnya. Saya juga baru sadar. Kalau misalnya, kan kalau cara yang saya jelaskan di Q&A sebelumnya, kita bisa bikin dictionary ya. Jadi purchase of the house, itu misalnya house, kayak bikin satu-satu dictionary-nya, jadi panjang. Ini Mas Jibril kayak bikin fungsi ya untuk pengkategoriannya. Jadi if car in row, return car. If house in row or prop in row, jadi pakai condition ya, operator. Jadi kalau misalnya di row ini maksudnya di purpose-nya ada house atau prop atau real estate, jadi real estate. Kalau ada wedding, jadi wedding. Jadi mungkin ini bisa digunakan juga ya. Untuk jadi mereplace yang di atas ini, yang tadinya banyak purpose-nya, jadi ya kategori yang lebih umum. Dan terakhir, kita melakukan memeriksa korelasi ya. Nah, ini jadi kalau misalnya persentase nasabah yang childless gagal bayar. Oke. Tapi ini oke, makasih Kak Jibril, mantap gitu ya. Mantap. Ya. Nah, ini udah oke sih. Jadi kelihatan kan tapi di sini kelihatan kalau misalnya yang childless 7,45, yang have a child gagal bayar 9,2. Berarti punya anak cenderung gagal bayar gitu. It's good analysis sih. Yes. Tuh. Kemudian korelasi antara keluarga dengan probabilitas, ya. Apakah dia berkeluarga menambah kemungkinan untuk gagal bayar? Okay. 7% nasabah meninggal. Oke. Yes. Ya, yang penting analisa teman-teman dituangkan juga di kesimpulannya, gitu. Oke, dan terakhir kesimpulannya. Oke, thank you, Mas Jibril. Ini menurut saya sudah sangat bagus sih. Job well done. And I think it's okay untuk dipamerin portofolionya.
Ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang lain yang belum masih mengerjakan juga, ya mungkin bisa coba cek-cek juga. Ya, sebenarnya saya coba ya sekalian pengen itu sih, pengen mungkin buat teman-teman yang belum selesai kayak ya kasih lihat juga sih kayak kalau yang kira-kira teman-teman yang sudah mengerjakan tuh kira-kira gimana sih kerjanya, mungkin jadi inspirasi ya supaya bisa cepat selesai juga gitu. Oke, thank you so much Mas Jibril sudah diizinkan untuk share di sini juga. Anyway, mungkin karena waktu kita sudah hampir jam 9, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lain, mungkin kan saya tutup sampai sini dulu ya pada hari ini. Mungkin untuk selanjutnya kalau teman-teman ada pertanyaan yang ingin dibahas di Q&A, mungkin bisa isi di Google Form yang akan saya berikan ya sebelum kita melakukan sesi Q&A-nya. Dan saya akan berusaha untuk ya menjawab pertanyaannya sebaik mungkin sih. Mungkin kalau untuk materi-materi ke depan, materi-materi ke depan mungkin bisa juga coba kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang lebih kayak teoritis mungkin yang pengen dibahas kayak apa ya, misalnya kita masuk belajar nanti akan belajar statistik misalnya atau belajar SQL ya, misalnya boleh pas tentang fungsi select nggak di SQL atau mungkin kalau misalnya fungsi print itu kayak gimana sih teorinya itu mungkin ya masalah juga ya. Maksudnya nggak yang kayak berhubungan langsung erat dengan materi di platform kayak kerjaan soal ini gimana. Jadi mungkin di sesi Q&A berikutnya kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih kayak teoritis gitu sih. Ya, semoga teman-teman paham maksud saya. Tapi ya, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akhiri sampai sini. Terima kasih waktunya teman-teman. Sampai jumpa di sesi Q&A berikutnya ya. Dan selamat belajar teman-teman. Thank you so much.